Pak Heru, menurut Bapak sosok gubernur yang seperti apa idealnya untuk memimpin Jakarta nanti? Gini, ya saya titip di sini semua kandidat bagus. Membangun Jakarta penuh dengan tentunya kompleksitas. Tetapi yang harus dipikirkan adalah awal dari sebuah program dibuat, lihat kemampuan APBD DKI Jakarta 5-6 tahun ke depan. Ya, lihat APBD kemampuan Jakarta. Lantas memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang tidak mengganggu pembangunan infrastruktur, sarana prasarana merawat segala macam. Yang ketiga tentunya semua kandidat gubernur mempunyai hati yang sama, hati yang baik adalah murni membangun Jakarta dan masyarakatnya, sehingga ketulusan itu bisa terlihat. Baik, jadi kembali pada niat baiknya begitu ya Pak untuk memimpin Jakarta. Nah Pak Heru, tadi kita sudah bicara yang berat-berat gitu ya, mulai dari yang tantangan Jakarta, kontroversial ya Pak Heru. Nah sekarang kita pengen bermain games Pak. Gamesnya adalah Bapak silahkan tebak foto dari tokoh yang akan saya tunjukkan. Dia ini siapa dan berikan skor Pak. 1 sampai dengan 10. 10 itu yang paling baik ya Pak ya. 1 sampai dengan 10. Nanti hasilnya kontroversi lagi ya. Dan berikan alasannya kenapa. Oke, siap ya Pak Heru. Skornya berapa? Pak Setioso. Skornya? Ini 1 sampai 10 yang 1 bagus. sampai 10. Saya rasa beliau 9. Oke. Kita lihat lagi yang kedua. Iya, Pak Ahok ya. Pak Ahok. Skornya berapa? Skornya 9. 9 juga. Sama dengan Pak Sutioso. Alasannya kenapa nih? Oh, nanti alasannya nanti saya kasih tahu. Oh, kenapa nanti? Kan nanti Kita milih penasaran lagi. nih, Pak. Oke. Ditampung dulu ya, Pak, berarti alasannya ya. Nah, yang selanjutnya? Skornya 9. Skornya 9. Siapa ini, Pak? Pak Anies Pak Baswedan. Anies Baswedan. Alasannya? Jadi, saya memilih Pak Setioso nilai 9. Karena beliau memimpin salah satunya program yang terbaik. Mungkin banyak program yang terbaik. Transjakarta, ide dari beliau. Monas. Mengamankan Monas sampai sekarang kita bisa menikmati. Dan seterusnya. Saya sampai sekarang bisa cukup baik komunikasi dengan Pak Setioso. Banyak-banyak lagi program yang zaman beliau. Dan beliau adalah orang yang terbaik pada zamannya. Oke, lanjut. Pak Ahok. Pak Ahok. Pak Ahok kenapa 9? Beliaulah yang menetapkan lanjutan program dari Pak Jokowi. Ya, lanjutan dari program Pak Jokowi. KJP. Lantas bansos, bantuan pangan. Saya ingat tuh, bantuan pangan zamannya Pak Ahok, saya kepala BPKD, anggarannya kurang lebih pertama kali 300 miliar. Program itu zaman Pak Jokowi sih. Pak Jokowi jadi presiden, beliau melanjutkan. Ini adalah landasan memberikan perhatian kepada anak-anak supaya bisa mendapatkan kehidupan yang sama, mendapatkan pendidikan yang sama, KJP, dan seterusnya. Maka nilainya 9. Terus apa lagi? Kemudian Pak Anies. Pak Anies Baswedan. Beliaulah yang membangun kelanjutan tadi yang saya ngomong, JIS. Ya kan? Alhamdulillah beliau yang bangun. Jadi nggak ada utang. Coba kalau saya jadi PJ Gubernur, dituntut banyak orang dan Kementerian Olahraga, Pak Heru, bangun ya. JIS ya. Nggak cukup waktu. Hutang Jakarta dibayar tunai. Hutangnya stadion milik masyarakat yang diminati oleh masyarakat JIS. Ya, beliau bangun zaman beliau. Oke. Bahkan akan jadi tuan rumahnya Persija juga begitu ya Pak? Akan menjadi rumah base camp-nya Persija. Ya. Dan banyak ide-ide yang lain beliau meneruskan KJP, KJMU, meneruskan bansos. Oke. Cuma sayang kok foto saya nggak ada di sini. Kalau Bapak kan nggak perlu ditebak jadi sendiri. akhirnya kalimatnya adalah pemimpin-pemimpin DKI itu adalah terbaik di masanya. Tidak bisa Pak Anies ini disandingkan dengan Pak Setioso, beda. Pak Setioso kan ditunjuk oleh presiden. Pak Anies kan dipilih oleh masyarakat.
Kira-kira Jadi 3 gubernur, skornya sama, 9. Oke. Satunya buat saya lah. Selanjutnya, satunya buat Bapak. Oke. Selanjutnya, siapa ini Pak? Mas Kaisang. Mas Kaisang. Skornya berapa? Ya beliau kan skor ini kan skor gubernur ya. Iya, bebas. Oh bebas. Kalau tadi kan memang karena mantan gubernur Jakarta. Kalau Mas Kaisang boleh bebas. Karena ya. Yang nampaknya juga akan mencalonkan diri sebagai. Jadi gini, saya rasa cagup atau skornya juga cawagup? 9. Kenapa 9? Ini Pak Heru cari aman apa gimana nih, skornya sama semua? Kan ditanya terserah saya dong nilainya. Gimana. Kecuali ada nggak ada rambu-rambu kan, Metro TV tidak bisa nggak ngasih rambu-rambu, ya udah saya gini. Jadi reasonnya apa Pak? Ya ketua partai, mewakili anak muda, pintar, semua kalangan ditemenin, dan selalu senyum. Dan ada guyonan-guyonan yang terbarukan gitu ya. Saat ketemu Kaisang ada guyonan. Baik, terima kasih Sama-sama. Pak Heru sudah bermain games bersama kita. Sebagai penutup perbincangan kita juga Pak Heru, apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh warga Jakarta dan harapannya di hari ulang tahun Jakarta ke-497 ini? Saya simpel aja ya sebenarnya. Cita-cita saya dalam waktu dekat ini, yang gampang kita laksanakan, Jakarta bersih. Ya. Maka dari itu seluruh masyarakat yang datang ke Jakarta hanya sejam 2 jam, jagalah kebersihan. Dan berikutnya, segala lapisan, masyarakat siapapun, profesinya apapun, jagalah Jakarta. Supaya Jakarta itu bisa ditinggali dengan nyaman, kita bekerja dengan nyaman, dan saya sebagai PJ Gubernur dan jajaran DKI Jakarta bisa menjual kota Jakarta itu menjadi kota yang global. Kota global. Sehingga investasi jalan, kriminalitas menurun, anak-anak bisa sekolah dengan baik, ibu-ibu bisa tentram berdagang, berjualan, kita bisa tentram tinggal di sini. Yang tadi saya sampaikan, program dan seterusnya, bisa dieksekusi dengan tentunya dukungan dari masyarakat. Baik. Terima kasih Sama-sama, PJ Gubernur Jakarta, Terima Bapak kasih. Heru Budi Hartono atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kota Selamat Jakarta ke-497. Dan pemirsa, saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atensi Anda dalam special interview. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.